Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku? Apa kabar? Semoga kalian senantiasa sehat. Nah, bertemu lagi di pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk rupa bumi Indonesia. Pada pembelajaran hari ini, kalian akan mempelajari tentang yang dimaksud dengan relief. Yang kedua, kemiringan dan ketinggian. Yang ketiga, relief daratan. Yang keempat, relief lautan. Mengelompokkan relief muka bumi Indonesia dan tenaga eksogen dan endogen. Bentuk muka bumi bermacam-macam. Contohnya seperti daratan, lautan, gunung, tebing, pegunungan, dan sebagainya. Dari bentuk muka bumi tersebut, ada yang disebut dengan relief atau bentang alam. Relief adalah perbedaan tinggi rendahnya dari bentuk-bentuk di permukaan bumi. Sedangkan bentang alam adalah hamparan dari bentuk yang ada di permukaan bumi. Unsur pembentuknya adalah kemiringan dibagi menjadi 3. Dikatakan landai apabila dia kurang dari 40 derajat. Yang kedua, dikatakan curam, dia berada di atas 60 derajat. Dan dikatakan tegak apabila dia ketinggiannya atau kemiringannya itu 90 derajat. Ketinggian membentuk dataran tinggi atau rendah seperti gunung, bukit, pegunungan, palung, dan sebagainya. Relief daratan meliputi dataran rendah atau plain. Dataran yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, dataran tinggi, plateau atau plateau, adalah dataran yang terletak di antara gunung-gunung di ketinggian beberapa ratus atau ribu meter. Biasanya ini plateau itu salah satunya contohnya yang di Dieng. Yang ketiga, ada gunung, adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi ke atas dan berbentuk seperti kerucut. Yang keempat, ada pegunungan atau mountain, adalah rangkaian dari beberapa gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda dan bentuknya memanjang. Pegunungan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pegunungan tinggi, pegunungan menengah, dan pegunungan rendah. Relief daratan yang selanjutnya ada bukit, adalah jenis pegunungan yang ketinggiannya 200-300 meter. Selanjutnya ada lembah atau valley, adalah daerah ledokan yang lebih rendah dari tempat sekitarnya dan berupa daratan yang panjang dan dialiri sungai. Selanjutnya ada ngarai. Ngarai adalah lembah yang dalam dan sempit dengan lereng yang curam, contohnya Ngarai Sianok di Sumatera Barat. Selanjutnya ada peneplain, adalah bentuk hasil akhir tenaga eksogen terhadap daratan rendah yang permukaannya miring atau menurun dengan sangat landai ke arah laut. Selanjutnya yang terakhir ada pantai, beach, adalah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut. Di slide selanjutnya, tugas kalian carilah pengertian relief laut di bawah ini. Ingat ya, ini tugas pertamanya, kalian cari relief laut. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian tentang vulkanisme. Berdasarkan reliefnya, muka bumi di wilayah Indonesia dapat dikelompokkan atas 3 bagian. Yang pertama, bagian barat meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Wilayah laut di antara pulau-pulau ini memiliki kedalaman 16-550 meter, sehingga disebut dangkalan atau paparan Sunda. Wilayah bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Wilayah di pulau ini tergolong laut dalam. Nah, makanya di pulau-pulau ini itu banyak wisata laut yang terkenal. Contohnya Pulau Komodo, Labuan Bajo, dan sebagainya. Yang ketiga, ada wilayah bagian timur meliputi Pulau Papua dan Kepulauan Aru. Terdapat dangkalan atau paparan Sahul. Tenaga endogen, tenaga dari dalam bumi yang sifatnya membangun. Tenaga endogen terdiri dari tektonik, tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan dislokasi atau pergeseran lapisan batuan. Hasil bentukannya ada 2, yang pertama antiklinal dan sinklinal. Antiklinal yang disebut dengan puncak pelipatan, sedangkan sinklinal adalah lembah lipatan. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini.
Kemudian selanjutnya ada patahan. Patahan juga hasilnya ada dua. Yang pertama adalah hort, bagian yang lebih tinggi dari patahan. Yang kedua sleng atau greben, adalah lembah patahan atau jurang patahan. Contohnya Semangko di Sumatera. Tenaga endogen yang kedua adalah vulkanisme. Semua gejala yang berhubungan dengan gerakan magma ke permukaan bumi disebut gejala-gejala kegunung apian. Yang pertama ada ekstruksi magma, yaitu keluarnya magma dari permukaan bumi, dan intrusi magma, magma yang menguap di antara lapisan batuan. Tanda-tanda gunung api akan meletus, yang pertama banyak tumbuhan yang mati. Kedua, burung-burung akan turun ke bawah, ya kan, ke lembah atau lereng. Suhu di sekitarnya memanas, kemudian sumber air kering, suara gemuruh dan getaran, dan auranya panas. Sedangkan intrusi magma, macamnya ada batolit, lakolit, sel, apofisa, dan dike. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini adalah gambar tentang intrusi magma. Nah, di gambar ini terdapat keterangan-keterangan. Yang nomor satu itu ada batolit. Batolit itu batuan. Yang kedua itu lakolit, juga sama batuan. Nah, yang ketiga ada sil. Yang keempat ada diatrema. Yang kelima ada intrusi korok. Yang keenam ada apofisa. Yang ketujuh ada pipa kawah. Yang kedelapan ada kawah utama. Yang kesembilan ada perucut atau gunung api parasit. Yang ke-10 ada kawah samping. Jenis-jenis letusan ada 3 macam. Yang pertama, eksplosif atau meledak. Adalah letusan yang sangat kuat. Biasanya keluar benda-benda padat seperti bom, batu-batuan besar, lapilik atau kerikil-kerikil, pasir, dan abu vulkanis. Yang ketiga ada efusif atau lelehan. Adalah letusan yang tidak kuat. Biasanya keluar berupa lahar atau lava. Yang ketiga ada campuran letusan berupa eksplosif diiringi oleh efusif. Selanjutnya ini ada gambar tipe letusan gunung api. Yang pertama ada tipe Hawaii, yang kedua tipe Pele, yang ketiga ada tipe Stromboli, yang keempat ada tipe Merapi, yang kelima ada tipe Vincent, yang keenam ada tipe Vulcano, yang ketujuh ada tipe Peret. Bentuk-bentuk gunung api ada 4 macam. Yang pertama, gunung api kaldera adalah bentuk gunung api yang diakibatkan oleh letusan secara eksplosif berulang-ulang sehingga menghasilkan kawah yang luas dan dalam. Contohnya kaldera di Gunung Krakatau. Yang kedua, ada bentuk gunung api mar. Bentuk gunung api yang diakibatkan oleh letusan eksplosif sekali saja yang menghasilkan kawah yang luas tetapi tidak dalam, seperti corong. Contohnya gunung api Lamongan. Yang ketiga, bentuk strato. Gunung api yang diakibatkan oleh letusan secara eksplosif diiringi efusif, jadi campuran dia. Ciri dari strato adalah berlapis-lapis. Gunung api ini banyak terjadi. Contohnya Gunung Tangkuban Perahu, Papandayan, dan Gunung Merapi. Yang keempat, ada bentuk perisai atau lonceng. Bentuk gunung api yang diakibatkan oleh letusan secara efusif, lelehan, dan menghasilkan kawah yang landai. Contohnya gunung api Manoloa Kilauerja. Berikut ini adalah gambar gunung api kaldera. Yang kedua ada gambar gunung api maar. Yang keempat ada gunung api perisai, dan yang ketiga ada gunung api strato. Selanjutnya ada vulkanisme akhir, tanda-tanda gunung api akan berakhir. Yang pertama, keluarnya sumber-sumber gas atau ekshalasi. Jadi, gas yang akan keluar itu gas asam arang, CO2, disebut MOVET. Kemudian gas belerang atau sulfatar, contohnya gunung api Tangkuban Perahu. Itu kan dia ada keluar gas-gasnya itu adalah belerang. Nah, belerang itu dapat menghasilkan sumber-sumber air panas. Ya kan, keluarnya sumber-sumber air panas. Contohnya seperti di Ciater. Kemudian ada travertin, sumber air panas di daerah Kapur. Contohnya Travetin di Ciseeng, Bogor.
Di bagian C ada gempa bumi atau seisme, adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Macam-macam gempa bumi, yang pertama ada gempa bumi tektonik, adalah gempa bumi yang diakibatkan oleh pergeseran lapisan batuan atau lempeng. Jenis ini sangat dahsyat. Yang kedua ada gempa bumi vulkanis, adalah gempa bumi yang disebabkan oleh meletusnya gunung berapi. Yang ketiga ada gempa bumi terban atau runtuhan, adalah gempa bumi yang diakibatkan oleh runtuhnya atau amblasnya atap goa. Nah, berikut ini adalah kata-kata yang biasanya timbul dalam pergunung apian. Contohnya seismograf itu adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Yang kedua, epicentrum itu adalah pusat gempa di permukaan bumi. Yang ketiga, hipocentrum, pusat gempa di dalam bumi. Yang keempat, ada ukuran gempa bumi, yaitu skalanya dalam bentuk Richter. Selanjutnya ini ada cara kerja seismograf. Seismograf itu adalah alat untuk mengukur gempa bumi, ya kan? Dia tuh alatnya besar, nanti kayak zigzag gitu, ada kertasnya, nanti tuh dihitung jadi berapa getarannya segala macam. Nah, gambar di sampingnya itu adalah hipocentrum, pusat gempa, dan epicentrum. Setelah kalian mengenal macam-macam tenaga endogen, sekarang ada tenaga eksogen. Tenaga dari luar bumi yang sifatnya merusak atau merubah bentuk yang ada di permukaan bumi. Macamnya itu, yang pertama ada pelapukan. Mekanis atau fisik adalah pelapukan yang disebabkan oleh sinar matahari dan curah hujan. Yang kedua, pelapukan biologis, pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup atau mikroorganisme, contohnya akar, rayap, dan semut. Yang ketiga ada pelapukan kimiawi akibat proses kimia, contohnya air hujan yang menghancurkan batu kapur. Nah, ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pengelupasan, denudasi, adalah peristiwa terkelupasnya suatu batuan. Yang kedua, pengikisan, adalah peristiwa terkikisnya suatu lapisan batuan tenaga pengikis. Biasanya tenaganya adalah air. Pengikisan adalah peristiwa terkikisnya suatu lapisan batuan, tenaga pengikisnya adalah air, angin, dan es. Macamnya ada 4. Yang pertama, pengikisan oleh air disebut erosi, pengikisan oleh air laut disebut abrasi, pengikisan oleh es disebut glasial, pengikisan angin disebut deflasi airis atau aeoris. Pengangkutan, transportasi, tenaga pengangkutnya yaitu air, angin, dan es. Selanjutnya ada pengendapan atau sedimentasi. Macam-macam pengendapan ada delta, barca, pinplan, kipas aluvial, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah mencari gambar dan penjelasan tentang macam-macam pengendapan. Ingat ya, tugasnya tadi ada 2. Jadi kalian mencari gambar tentang macam-macam pengendapan dan relief laut. Ya, nanti itu yang difoto dan dikumpulkan ke PJ kelasnya masing-masing. Ini tata cara pengerjaan tugasnya ya. Ingat 7A, B, C, D, F kirimnya ke Buria. Sedangkan E, G, H, I, J, K kirimnya ke Bu Anesya. Jangan sampai salah kirim ya. Kirim emailnya hanya 1 kali. Jangan sampai double-double. Nanti akan dibaca dari yang paling bawah. Demikian presentasi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya, tidak berkeliaran, jaga kesehatan.